Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Ustazah berharap hari ini anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya anak-anak ya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 1, muatan pelajaran PPKN tentang persatuan dan kesatuan keberagaman keluarga. Kemudian kita akan belajar SPDP tentang pola irama pada lagu anak. Silahkan anak-anak menyimak video yang Ustazah share dengan baik. Kita hari ini sudah memasuki tema 4, subtema 1 tentang sikap bersatu di dalam keluarga. Nah, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita peroleh nanti bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak bisa menyimak video pembelajaran Miss dengan baik ya. Apa itu sikap bersatu? Yaitu berkumpul atau bergabung menjadi satu dalam keluarga. Nah, di sini Miss menyediakan dua gambar, di mana kedua gambar ini memberikan contoh tentang sikap bersatu di lingkungan rumah atau di dalam keluarga. Gambar yang pertama, ini ada keluarganya Tigor. Nah, Tigor ini sedang melaksanakan belajar di rumah dengan didampingi oleh ayah dan bunda. Nah, keluarganya Tigor ini memiliki atau menerapkan sikap bersatu di dalam rumah. Kemudian gambar berikutnya, keluarganya Nina dan Ahmad ini juga memberikan contoh sikap bersatu di mana mereka saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas mereka agar lebih ringan dan mempercepat waktunya selesai. Amatilah gambar berikut. Nah, di sini Miss juga menyediakan dua gambar, di mana gambar yang pertama ada keluarganya Ana sedang melakukan olahraga bersama, yaitu di depan rumahnya Ana. Kemudian gambar kedua, Ana dan adiknya beserta keluarganya sedang melakukan duduk santai di depan rumah bersama keluarga. Nah, kemudian coba, apa kegiatan yang terdapat pada gambar yang pertama? Apa tadi nak? Gambar pertama adalah menceritakan tentang keluarganya Ana melakukan olahraga bersama. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh keluarganya Ana itu contoh dari sikap bersatu. Apa kegiatan yang terdapat pada gambar kedua? Gambar kedua adalah keluarganya Ana sedang berbincang-bincang sambil menggelar tikar, sambil saling bertukar cerita, kemudian dengan duduk bersantai di depan rumah. Nah, mereka juga melakukan atau menerapkan sikap bersatu di dalam keluarga. Apakah gambar tersebut menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga? Tentunya adalah iya. Apa akibatnya jika tidak ada sikap bersatu di dalam keluarga? Coba, kalau tidak ada rasa bersatu dalam keluarga, pastinya bagaimana? Keluarganya tidak harmonis, pasti banyak perselisihan, ada mungkin adik sama kakak yang bertengkar. Tentunya tidak enak, bukan? Sikap bersatu. Setiap keluarga pasti menginginkan adanya rasa persatuan dalam keluarga agar tercipta keluarga yang harmonis dan menyenangkan.
Nah, ini adalah contoh persatuan dan kesatuan di dalam keluarga, di mana mereka dalam satu keluarga saling berbagi tugas untuk membersihkan rumah. Supaya apa? Supaya juga rumahnya bersih, sehat, ya kan? Kemudian, marilah kita ciptakan persatuan dalam keluarga. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya agar tercipta persatuan di dalam keluarga? Kita simak berikutnya. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan di dalam keluarga. Yang pertama, sikap saling menghargai. Meskipun di dalam rumah anak-anak mempunyai kakak adik yang berbeda kesukaan, berbeda kesukaan makanan atau mungkin hobi, kalian tetap harus saling menghargai. Tidak boleh saling mengejek karena nanti tidak mewujudkan sikap bersatu di dalam keluarga. Kedua, bersikap tenggang rasa dan penuh toleransi. Nah, ketika kalian menjumpai adanya perbedaan, kalian harus tetap saling menghormati, harus saling rukun, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, ketiga, tidak boleh membeda-bedakan antara keluarga. Misalkan kakak berkulit hitam, adiknya berkulit putih. Nah, sebagai orang tua juga tidak boleh membeda-bedakan karena itu tidak mencerminkan sikap bersatu di dalam keluarga. Yang mencerminkan sikap bersatu di dalam keluarga adalah saling menyayangi, saling rukun, saling menghormati. Keempat, saling tolong-menolong. Jika ada keluarga yang sedang kesusahan, sedang kesulitan, maka anak-anak berkewajiban untuk membantu atau menolongnya. Kemudian kelima, bersikap saling terbuka sesama anggota keluarga. Nah, ini biasanya mungkin anak-anak pernah melakukan, pasti sering ya, ketika di rumah mungkin sambil duduk menikmati sore hari sambil bercerita sama ayah bunda atau mungkin sama kakak sambil melihat televisi seandainya. Nah, waktu ini biasanya dimanfaatkan oleh banyak keluarga untuk saling bercerita, saling terbuka, mungkin ada permasalahan agar bisa diselesaikan bersama-sama. Keenam, meluangkan waktu bersama keluarga. Nah, ini seperti yang tadi Miss Evi jelaskan, memberikan sedikit waktu untuk keluarga, saling bercerita, saling bercanda tawa, itu nanti lama-kelamaan pasti menerapkan sikap bersatu dalam keluarga. Nah, mungkin anak-anak di rumah sudah sering melakukan itu. Jadi, anak-anak harus dipertahankan ketika kalian bersatu di dalam keluarga meskipun ada perbedaan pendapat. Manfaat bersatu di dalam keluarga. Apa saja? Yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Kedua, terciptanya keluarga yang harmonis, tentram, dan menyenangkan. Harmonis itu apa sih, Miss? Harmonis itu di dalam keluarga itu tentram, tidak ada yang bertengkar, nyaman, semuanya rukun. Jadi, keluarganya menjadi menyenangkan. Ketiga, kehidupan keluarga menjadi rukun. Jadi enak kan kalau di dalam rumah, di dalam keluarga itu tidak ada yang bertengkar. Jadi harmonis ya keluarganya. Keempat, terhindar dari kesalahpahaman. Kesalahpahaman itu seperti halnya berselisih. Jadi terhindar dari sikap kesalahpahaman tadi, rasa kesalahpahaman ya. Kelima, mempererat silaturahmi antar anggota keluarga. Jadi kalau anak-anak bersatu, tidak pernah bertengkar, saling menghormati, saling rukun, nah itu mempererat kerukunan anak-anak di dalam anggota keluarga. Kemudian, apa akibatnya jika tidak ada rasa persatuan di dalam keluarga?
Apa akibatnya kalau kalian tidak bersatu di dalam keluarga? Yang pertama, pekerjaannya lama selesainya. Coba bayangkan aja anak-anak membersihkan rumah sendirian. Padahal kalian sedang bertengkar semisalnya sama kakak. Kalian membersihkan rumah sendiri, lama nggak selesainya? Pasti lama, dan pastinya menunda pekerjaan yang lain. Kedua, terjadinya kesalahpahaman antar anggota keluarga. Nah, jadi bertengkar, jadi tidak harmonis, jadi tidak rukun. Ketiga, hidup tidak akan harmonis dan tentram kalau misalkan anak-anak di rumah bertengkar terus sama misalkan sama adik atau mungkin sama kakak, bertengkar terus. Bagaimana? Menyenangkan enggak di rumah? Pasti enggak ya. Pasti kalian mungkin dimarahin, ditegur sama ayah, sama bunda. Jangan bertengkar aja. Pasti setiap hari kalian dimarahin sama bunda kalau misalkan kalian seperti itu. Oleh karena itu, kalian harus rukun akan tercipta keluarganya harmonis. Berikutnya, terjadi perpecahan di dalam keluarga. Perpecahan itu bertengkar. Kemudian kelima, hilangnya sikap saling menghargai, toleransi antar anggota keluarga. Nah, agar tidak terjadi seperti yang sudah Miss tuliskan di akibat jika tidak ada persatuan, maka anak-anak harus bersemangat menjaga persatuan di dalam keluarga. Nah, sekarang kita akan bahas mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak. Kita simak ya materinya. Nah, mengenal pola irama. Saat menyanyikan sebuah lagu, sebaiknya kita menyanyikannya sesuai dengan irama. Irama adalah panjang pendeknya nada pada lagu. Diingat ya, irama adalah panjang pendeknya nada pada lagu. Panjang dan pendek nada dapat dihitung menggunakan ketukan. Nah, irama dapat dibuat dengan ketukan yang berbeda. Ketukan itu disebut birama. Ya, birama itu adalah ketukan yang berbeda pada irama. Contohnya, birama 2/4. Artinya, tiap birama terdiri di atas 2 ketukan. Lalu birama 3/4. Artinya, tiap birama terdiri atas 3 ketukan. Nah, sebenarnya birama itu terbagi menjadi 4. Ada 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/4. Berarti kalau birama 6/4 artinya tiap birama terdiri atas 6 ketukan. Ya, sekarang perhatikan panjang dan pendek nada berikut. Nada 1 artinya nada 1 do, dinyanyikan 1 ketukan. Nada 2 artinya dinyanyikan 2 ketukan atau re. Nada 0 artinya tanda istirahat. Nah, di situ ada nada 3/4, artinya masing-masing nada 3 mi dan 4 fa dinyanyikan setengah ketukan. Dan seterusnya. Kalian bisa lihat ya tabel di gambar ini. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kalian menyanyikan lagu sesuai dengan kuat dan lemahnya nada. Kita dapat menyanyikan sebuah lagu dengan tekanan kuat dan lemah. Ketukan pertama pada setiap birama lebih kuat daripada ketukan berikutnya. Perhatikan nih, di sini ada tanda garis, berarti nada dinyanyikan dengan kuat. Lalu ada tanda seperti gelombang ombak, berarti nada dinyanyikan lemah. Diingat ya tanda-tanda ini. Nah, selanjutnya berikut ada lagu bersih dan sehat. Nah, ini merupakan contoh lagu birama 2/4. Mari kita simak lagunya, nanti kalian hafalkan ya liriknya. Jangan